tangan yang pernah menggenggam tanganmu. Luka yang paling menusuk tidak berasal dari musuh, tetapi dari mereka yang pernah kamu panggil keluarga. Dan itulah yang terjadi padamu. Mereka yang seharusnya melindungi justru merencanakan kejatuhanmu. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pengkhianat paling licik dalam kisah hidupmu. Kebohongan ini bukan lahir dari kejauhan, bukan pula dari bayang-bayang orang asing, tapi dari ruang tamu tempat kamu pernah tertawa bersama. Dari dapur tempat kamu pernah menyeduh teh hangat untuk mereka. Dari pelukan hangat yang ternyata menyembunyikan niat dingin. Bayangkan, orang-orang yang dulu duduk bersamamu saat perayaan hari besar, yang tertawa saat kamu menangis kecil, yang memelukmu saat dunia terasa berat. Mereka pula yang kini menyusun skenario kematianmu. Bukan karena mereka tak tahu siapa kamu, tapi justru karena mereka tahu persis siapa kamu dan apa yang kamu miliki. Inilah pengkhianatan yang tak sekadar menyakiti. Ini adalah pengkhianatan yang meruntuhkan keyakinan, mengguncang kepercayaan, dan hampir saja menghapus harapan. Karena ketika pengkhianat datang dari luar, kamu bisa menutup pintu. Tapi ketika ia datang dari dalam, dari wajah yang kamu kenal, dari suara yang kamu cintai, apa yang bisa kamu lakukan? Namun justru di sanalah letak kebangkitanmu. Pengkhianatan ini bukan akhir. Ia adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa kamu tidak bisa bergantung pada ikatan darah jika mereka tidak membawa jiwa yang tulus. Bahwa tidak semua yang menyebutmu keluarga benar-benar menyayangimu. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kedekatan fisik, tetapi tentang niat yang jujur. Mereka merencanakan kejatuhanmu, lengkap dengan peran masing-masing. Ada si perencana yang mungkin merasa paling cerdas, menyusun alur dan strategi. Ada si pelaksana yang tahu itu salah, tapi tetap menjalankannya demi keuntungan. Ada pula si pembisu yang tahu kebenaran namun memilih diam. Dan yang paling menyedihkan, mungkin ada pula yang tidak sadar bahwa mereka ikut serta dalam kebohongan besar ini. Mereka hanya menuruti arahan tanpa tahu bahwa mereka sedang menjadi pion dalam permainan yang menjijikan. Namun satu hal yang mereka semua lupakan, semesta tidak pernah berpihak pada kebohongan yang disusun oleh orang serakah. Kebenaran, cepat atau lambat, akan selalu menemukan jalannya keluar dari kegelapan. Dan kamu, meski sempat tertikam oleh pengkhianatan itu, tidak hancur. Kamu hanya terdiam sejenak. Kamu hanya tertunduk, bukan menyerah, melainkan mengumpulkan kekuatan. Karena kamu tahu, kamu tidak hanya sedang bertahan, kamu sedang bangkit. Pengkhianatan ini telah membuka matamu. Kamu tidak lagi naif. Kamu tidak lagi membiarkan kasih sayang membutakanmu dari niat jahat. Tapi kamu juga tidak membiarkan luka ini menjadikanmu pahit. Kamu memilih menjadi kuat, bukan dingin. Kamu memilih menjadi sadar, bukan dendam. Dan itu adalah pilihan yang hanya bisa diambil oleh jiwa-jiwa besar. Mereka mencoba menghapusmu dari dunia melalui kertas. Tapi mereka lupa bahwa esensimu tidak bisa ditulis ulang oleh pena siapapun. Jiwa tidak bisa dibunuh dengan dokumen. Takdir tidak bisa dihapus dengan rencana. Dan cahaya yang kamu bawa akan terus bersinar, bahkan ketika mereka semua telah kehabisan cara untuk memadamkannya. Ingatlah ini, kamu bukan hanya sedang bangkit dari pengkhianatan, kamu sedang menuju transformasi. Dan kelak, luka yang mereka tinggalkan akan menjadi bukti paling kuat bahwa kamu pernah jatuh, namun tak pernah tinggal di bawah.